Shalom, teman-teman. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat menarik, yang mungkin ini menjadi bahan perenungan untuk kita merenungkan, memikirkan baik-baik, sehingga engkau bisa mengetahui apakah yang mendekatimu ataupun pasanganmu benar-benar setia kepadamu, atau sebenarnya dia nggak ada perasaan, bahkan tidak setia sama sekali. Saya berharap apa yang coba saya bagikan ini ngebantu teman-teman untuk punya ketajaman dalam menilai, untuk bisa lebih realistis, sehingga engkau bisa tahu dia tipikal orang yang setia atau gimana. So, 5 hal ini termasuk selingkuh. Jadi sebenarnya selingkuh itu bukan cuman dia menjalin hubungan dengan orang baru. Bukan cuman itu. Nah, saya berharap teman-teman bisa menilai dan bisa bersikap dengan tegas. Yang pertama, hal yang termasuk selingkuh. Yang pertama adalah PDKT dengan yang lain. Dia tidak langsung berpacaran dengan orang lain, tapi dia sedang berupaya PDKT. Merayukah? Menggombal orang lain kah? Memang belum menjalin hubungan, tapi itu termasuk kategori selingkuh. Bagi saya selingkuh itu hatinya tidak lagi 100% untukmu. Hatinya sudah dibagi ke orang lain. Artinya dia sedang berpindah hati ke yang lain. Dia selingkuh darimu. Jadi kamu harus tegas. Kalau kamu punya pasangan, tapi dia gombalin orang, rayu orang, bahkan dia coba untuk ketemu, itu termasuk selingkuh. Dan kamu harus tegas. Ya, kalau dia bilang, cuman berteman, cuman begini segala macam, tapi nyata-nyatanya dia sedang coba menggombal, dia sedang coba merayu, bahkan sedang mencari cara untuk ketemuan. Nah, kamu harus tegas di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, hal yang termasuk selingkuh yang perlu kamu ketahui. Yang kedua adalah dia masih menjalin hubungan secara spesial dengan mantan kekasihnya. Sekalipun status mereka tidak lagi sepasang kekasih. Sekalipun statusnya kamulah kekasihnya. Tetapi kalau pasanganmu menjalin hubungan spesial dengan mantannya, masih ketemu, berduaan, panggilan waktu mereka pacaran tidak berubah, masih sama panggilannya. Panggil Hanika, panggil Bebka atau apa. Bahkan perlakuannya masih sama ke mantannya sewaktu mereka berpacaran dulu. Artinya masih ada perhatian-perhatian, rasa kepedulian, bahkan pengorbanan-pengorbanan yang sama seperti sama kamu, bahkan lebih besar pengorbanannya ke mantannya daripada ke kamu. Itu juga termasuk perselingkuhan. Ya, kalau teman, ya teman aja, ada sebatas teman. Tapi kalau perlakuannya masih sama seperti mereka dulu pacaran, panggilannya masih sama, panggilan sayang, panggil Hani, terus kemudian pengorbanannya juga sama, bahkan lebih besar pengorbanan ke mantannya daripada kamu, itu juga termasuk selingkuh. Apalagi sampai ketemu berduaan. Nah, untuk itu teman-teman mesti amati, perhatikan baik-baik.
supaya kamu jangan jadi korban. Itu yang kedua. Yang ketiga, hal yang termasuk selingkuh. Maka yang ketiga adalah dia memiliki panggilan sayang, panggilan spesial dengan lawan jenisnya. Kalau dia laki-laki, dia punya panggilan spesial dengan perempuan lain. Kalau itu dia perempuan, dia punya panggilan spesial dengan laki-laki lain. Tentunya panggilan spesial itu lebih mengarah kepada panggilan sayang, panggilan cinta. Dan itu mengikuti dengan sikapnya terhadap orang itu, perhatiannya terhadap orang itu, pengorbanannya terhadap orang itu. Itu juga termasuk selingkuh. Jadi dia punya panggilan-panggilan spesial. Dan panggilan spesial itu diikuti dengan perhatiannya yang spesial, pengorbanannya yang spesial, bahkan bertemu berduaan secara spesial. Jadi jangan anggap biasa kalau pasanganmu punya panggilan spesial dengan lawan jenisnya, panggilan yang mengarah kepada sayang, panggilan yang mengarah kepada cinta. Jangan kamu hanya percaya, oh itu teman kok, oh cuman begini kok, cuman begini. Tapi perlakuannya, sikapnya bahkan jauh lebih besar ke dia daripada ke kamu. Nah, kamu harus tegas. Kalau dia nggak mau mengikuti permintaanmu, tidak mau membuat kesepakatan dengan kamu, ada apa? Bukankah hubungan itu dibangun di atas kesepakatan? Hubungan kalau nggak sepakat bahaya dong, bisa putus. Nah, kalau dia nggak mau sepakat dengan kamu, tidak boleh dekat dengan lawan jenis terlalu berlebihan. Tidak boleh ini, tidak boleh ini. Lihat apa respon dia. Kalau kemudian dia menolak, ada apa? Ya, itu penting untuk kamu bisa tajam menilai dan bisa bersikap dengan tegas. Itu yang ketiga. Yang keempat, hal yang termasuk selingkuh. Maka yang keempat adalah dia menggombalin. Ini yang saya ingatkan tadi di poin yang pertama. Dia menggombali banyak lawan jenis. Dia rayu. Dia kirim kata-kata puitis. Dia ini, dia itu. Dia bahkan lebih jauh meminta nomor kontaknya, meminta untuk ketemu dan lain-lain. Dia bukan cuman hanya menggombali, tapi ada upaya-upaya untuk mendapatkan nomor kontaknya, untuk kemudian ketemu, untuk kemudian memberikan kata-kata yang meluluhkan hati. Dari situ kamu bisa menilai ada apa. Gak logis, gak lazim. Seseorang yang udah punya pasangan, tapi dia gombalin orang lain, itu gak lazim. Nah, kamu harus bersikap tegas. Jangan sampai kamu cuma percaya-percaya aja, kemudian kamu jadi korban. Buang waktu, buang tenaga, buang materi, dan lain-lain. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima, hal yang termasuk selingkuh. Maka yang terakhir adalah dia sering banget di luar pengetahuan kamu, di belakang kamu, dia sering banget chat-chatan, telepon-teleponan dengan seseorang, bahkan ketemuan secara diam-diam. Jadi waktu kamu mungkin lagi istirahat, subuh-subuh dia chattingan, subuh-subuh dia teleponan, waktu kamu mungkin lagi istirahat. Kenapa dia lakukan itu? Ada apa? Jadi dari situ kamu bisa menilai ada yang gak beres dari orang ini. Berarti orang ini tidaklah setia. Nah, kamu harus tegas apabila kamu mendapati dia sering chat-chatan, telepon-teleponan,
tengah malam, waktu kamu lagi istirahat, bahkan ada upaya untuk ketemu mereka. Dan pesan saya, tegaslah, supaya kamu jangan dirugikan, dan supaya kamu jangan buang-buang waktu. Kamu layak mendapatkan yang setia, karena memang kamu yang terbaik. Oke? Tetaplah semangat, antusias. Hari ini hari luar biasa, penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.